Pada video kami yang kedua ini, saya Putri Larasati 5212-100-016 dan rekan saya Lutfi Nur Syamsul 5209-100-103 akan mencoba menjelaskan dari chapter 22 dan 23 buku Code Complete edisi kedua. Bab yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, developer testing, dan yang kedua adalah debugging. Kemudian untuk bab selanjutnya adalah developer testing. Pada bab ini akan difokuskan mengenai testing yang akan dilakukan di saat tahap konstruksi software. Jika kita mendengar kata testing pada software development, pasti akan bergandengan dengan debugging. Jadi testing ini berbeda dengan debugging meskipun tetap berkaitan. Kalau testing adalah mendeteksi error, sedangkan debugging mengoreksi error tersebut. Dalam bab ini akan dibahas mengenai testing saja. Developer testing. Developer testing typically consists of unit test, component test, and integration test. Akan ada banyak testing yang dilakukan di dalam life cycle sebuah software development. Namun yang kita bahas kali ini adalah testing yang dilakukan pada tahap konstruksi yang akan menyangkut unit test, component test, dan integration test. Jadi yang dilakukan adalah partial test, tes untuk setiap unit atau untuk setiap komponen, bukan tes untuk keseluruhan aplikasi. Untuk sistem testing akan dilakukan di luar tahap developer testing ini. Adapun testing-testing yang lain seperti beta testing, performance test, configuration testing, ataupun platform testing dan lain-lain sebagainya juga dilakukan di luar tahap ini. Kemudian rule of developer testing in software quality. Testing by the developer is a key part of a full testing strategy. Dengan melakukan developer testing atau testing yang akan dilakukan pada tahap konstruksi, kita bisa melihat bagaimana reliabilitas software meskipun software tersebut masih belum jadi. Jadi kita bisa mengetahui reliabilitas software sebelum masuk ke pasaran ataupun sebelum kita masuk ke tahap setelah konstruksi. Kemudian meskipun kita tidak melakukan debugging kepada error yang telah ditemukan, kita bisa memanfaatkan historis developer testing ini sebagai review ke depannya, seperti bisa dijadikan data untuk koreksi software setelah jadi, menjadi bahan kelas training, technical review, ataupun bisa juga membantu untuk membuat test case lain di kemudian hari. Oleh karena itu, developer testing bisa menjadi key part untuk seluruh testing strategi. Recommended approach to developer testing. Writing test case before the code takes the same amount of time and effort as writing the test case after the code, but it shortens the defect detection, debug, correction cycles. Membuat test case sebelum konstruksi ataupun setelah konstruksi akan membutuhkan upaya yang sama. Namun keunggulan menulis test case sebelum konstruksi akan mempercepat waktu ditemukannya error yang selanjutnya. Hal tersebut juga akan mempercepat waktu untuk melakukan debugging. Debugging pun bisa dilakukan itu lebih awal. Namun perlu diingat, testing hanya salah satu bagian kecil dari keseluruhan langkah
pembangunan software. Kita perlu memperhatikan juga part-part yang lain di dalam software development. Dan juga seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, collaborative development juga bermanfaat dalam pendeteksian error. Typical error. Error tend to cluster in a few error-prone class and routines. Find that error-prone code, redesign it, and rewrite it. Error cenderung dikelompokkan dalam beberapa klasifikasi. Temukan kode yang rawan terjadi error, kemudian desain ulang, dan kemudian tulis ulang. Ini klasifikasi error yang sering terjadi mulai dari yang paling rawan. Yang pertama ada struktural 25%, kemudian data 22%, kerawanan terjadinya, terus functionality 16%, construction 9%, integration dan functional requirement 8%, terus ada test definition or execution itu 2%, dan yang terakhir sistem software arsitektur itu 1%, dan 4% lainnya unspecified. Selanjutnya adalah automated testing. Automated testing is useful in general and essential for regression testing. Jadi di sini dibutuhkan regression testing, yaitu pengecekan kembali error ataupun melakukan testing yang sama seperti testing yang pernah dilakukan sebelumnya untuk lebih memastikan apakah error benar-benar sudah ditemukan seluruhnya. Atau automated testing ini akan sangat dibutuhkan, di mana automated testing ini akan dilakukan pengecekan error oleh banyak orang untuk test case yang sama, dan juga akan mengecek banyak test case untuk setiap orangnya. Jadi penemuan error akan lebih banyak jika dilakukan testing oleh semua orang. Keeping test records. In the long run, the best way to improve your testing process is to make it regular. Measure it and use what you learn to improve it. Dalam jangka panjang, cara terbaik untuk meningkatkan proses testing adalah dengan membuatnya reguler, mengukurnya, dan menggunakannya sebagai pembelajaran untuk peningkatan software selanjutnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah debugging. Bug sendiri bukanlah organisme yang menyelinap masuk ke dalam program kita, melainkan error, defect, ataupun kesalahan yang terdapat pada perangkat lunak yang akan kita buat. Debugging sendiri merupakan proses identifikasi akar penyebab kesalahan dan mengoreksinya. Lalu bagaimana cara menemukan defect dalam perangkat lunak kita? Berikut ini adalah metode ilmiah untuk melakukan debugging. Yang pertama adalah mengumpulkan data melalui percobaan. Yang kedua adalah membentuk hipotesis yang bertanggung jawab atas data yang relevan. Yang ketiga adalah mendesain percobaan untuk membuktikan atau menyangkal hipotesis itu. Yang keempat adalah membuktikan hipotesis. Dan selanjutnya yang terakhir adalah mengulanginya sesuai dengan kebutuhan. Metode ilmiah mempunyai persamaan dalam debugging. Berikut ini adalah pendekatan yang efektif untuk menemukan defect. Yang pertama adalah menstabilkan kesalahan. Yang kedua, mencari sumber kesalahan. Dalam mencari kesalahan, kita bisa melakukan pengumpulan data, kemudian menganalisis data yang telah dikumpulkan dan membentuk hipotesisnya. Selanjutnya, menentukan bagaimana pembuktian hipotesis
baik melalui pengujian program maupun dengan memeriksa kode. Yang terakhir, membuktikan hipotesis menggunakan prosedur yang diidentifikasi. Langkah yang ketiga adalah memperbaiki defek. Langkah yang keempat, menguji perbaikan. Selanjutnya, kita dapat mencari kesalahan yang serupa. Setelah kita menemukan defek atau cacat pada perangkat lunak yang akan kita bangun, berikut ini adalah langkah-langkah untuk memperbaiki defek tersebut. Pertama-tama, kita harus memahami apa masalah yang akan kita perbaiki. Selain permasalahan, kita juga harus memahami program yang akan kita buat ini. Selanjutnya, kita harus mengkonfirmasi ulang diagnosa dari defek yang telah kita temukan. Sebelum kita melakukan perbaikan, kita harus menyimpan source code original dari program kita. Yang perlu kita ingat adalah kita harus menyelesaikan masalah, tidak hanya simptomnya saja. Untuk merubah kode, kita harus memikirkannya matang-matang dan melakukan perubahan pada waktu itu juga. Lakukan pengecekan pada perbaikan kita, kemudian cari defek yang sama. Kita juga dapat menggunakan tools untuk melakukan debugging. Berikut ini adalah contohnya. Yang pertama adalah diff. Source code komparator seperti diff akan berguna saat kita akan melakukan modifikasi program pada yang telah error. Selanjutnya adalah compiler warning message. Salah satu debugging tools yang paling sederhana dan efektif adalah compiler kita sendiri. Dan extended syntax and logic checking. Kita dapat menggunakan additional tools untuk melakukan cek kode kita dibandingkan hanya menggunakan compiler. Kemudian ada execution profiler, test frameworks, dan debugger.